Let's sing a song full of hope, full of pain. Why don't you sing along, my friend? For it's our last refrain. Forever young, ever strong, ever brave. Memories like this never end. No, they don't fade away. So when I'm gone, oh, when I'm gone, I'll be right there, close to the sun. Keep holding on, keep holding on, and I'll be right there. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan dari mata kuliah Manajemen Pelabuhan dengan judul Jasa Pelabuhan Perikanan. Jasa pelabuhan perikanan merupakan bentuk pelayanan yang diberikan pihak pengelola pelabuhan perikanan dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas kegiatan pelabuhan perikanan. Jasa pelabuhan perikanan berkaitan erat dengan aktivitas pelabuhan perikanan. Yang pertama, ada pendaratan dan pembongkaran. Salah satu perbedaan pelabuhan perikanan dengan pelabuhan-pelabuhan lainnya adalah kekhususan komoditas yang didaratkan. Oleh karena itu, sarana dan prasarana yang ada di pelabuhan perikanan berbeda dengan pelabuhan perikanannya. Yang tujuan kapal ikan melakukan kunjungan pelabuhan perikanan dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama, melakukan pembongkaran hasil tangkapan. Yang kedua, mengisi perbekalan. Dan yang ketiga, memperbaiki kapal atau disebut dengan docking. Aktivitas pengolahan. Yang kedua itu aktivitas pengolahan. Produk perikanan merupakan salah satu produk yang cepat mengalami penurunan mutu atau yang biasa disebut dengan perishable. Penurunan mutu dapat diakibatkan karena selama di atas kapal, akibat trip yang terlalu lama dan tidak diberikan es, maupun penanganan ketika berada di pelabuhan perikanan. Pelabuhan perikanan memberikan jasa pelayanan untuk dapat mempertahankan mutu berupa fasilitas cool room, cool storage, dan lain-lain. Pelabuhan perikanan juga menyediakan kawasan industri yang memungkinkan pihak swasta mengembangkan usaha pengolahan maupun usaha-usaha yang berbasis perikanan lainnya. Yang ketiga, ada aktivitas distribusi dan pemasaran. Pembukaan akses bagi distribusi dan perdagangan komoditas dari suatu wilayah tertentu. Peran ini semakin terlihat, terutama dari daerah-daerah yang belum berkembang, yang diciptakan dengan kondisi infrastruktur yang transportasi yang sangat minim. Oleh karena itu, mekanisme pasar yang memungkinkan semua pihak, yaitu nelayan sebagai penjual ikan dan bakul sebagai pembeli ikan, mendapatkan harga yang sangat layak. Mekanisme ini dimungkinkan karena perdagangan ikan di pelabuhan dilakukan dengan menggunakan sistem lelang. Pelayanan yang diberikan pelabuhan pada aktivitas distribusi dan pemasaran ini diantaranya adalah penyediaan tempat pelelangan atau yang disebut dengan TPI, tempat parkiran, dan lain-lain. Yang keempat, ada aktivitas perbekalan, di mana aktivitas ekonomi lainnya adalah penyediaan kebutuhan melaut, bahan bakar, minyak, es, air tawar, bahan makanan, dan lain-lain. Ini berkaitan dengan kelancaran operasi penangkapan ikan dan penanganan mutu ikan hasil tangkapan, baik selama operasi penangkapan, penanganan ikan di TPI maupun penyediaan saat pendistribusian. Yang kelima, ada aktivitas perbaikan. Aktivitas perbaikan ditunjukkan untuk mempertahankan kondisi kapal supaya tetap dapat melakukan operasi penangkapan ikan. Jasa pelabuhan perikanan untuk aktivitas perbaikan ini diantaranya penyediaan fasilitas docking, spray, dan bengkel. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang imbalan jasa pemakaian fasilitas. Yang pertama yaitu adalah jasa tambat labu. Jasa tambat, kapal dikatakan bertambat apabila bersandar atau mengikat tali di tempat tertentu untuk melakukan kegiatan bongkar hasil tangkapan. Kemudian yang kedua, waktu tambat dihitung selama kapal membongkar hasil tangkapan di dermaga atau di tempat yang lain. Kemudian yang ketiga, uang tambat adalah imbalan jasa bagi kapal yang bersandar di tempat tambat yang dihitung berdasarkan etmal. Biasanya satu etmal adalah 24 jam. Kemudian fasilitas tambat berupa jembatan, dermaga bongkar, tepian atau bagian tepi baik sungai maupun pantai. Kemudian yang terakhir yaitu tubuh kapal lain. Kemudian jasa labu. Yang pertama, kapal dikatakan berlabuh apabila setelah membongkar hasil tangkapan,
kapal bersandar atau mengikat tali di tempat tertentu yang bukan tempat bongkar untuk beristirahat dan menunggu keberangkatan ke laut atau menunggu kapal naik dock yang biasanya dikatakan dalam keadaan floating repair. Kemudian yang kedua yaitu waktu labu adalah waktu yang dihitung sesudah kapal selesai membongkar sampai keberangkatannya kembali ke laut. Kemudian yang atau yang ketiga yaitu adalah uang labu, adalah jasa sebagai pengganti akibat pemakaian kolam pelabuhan atau tempat berlabuh lainnya yang dihitung berdasarkan ekmal. Kemudian yang keempat yaitu tempat berlabuh merupakan kolam pelabuhan atau tempat dibangun khusus untuk berlabuh. Kemudian jasa yang berikut adalah jasa pengadaan es. Harga es ditetapkan berdasarkan perhitungan biaya produksi, dengan catatan bahwa harga tersebut tidak melebihi harga es di daerah lokal. Kemudian jasa yang ketiga adalah pengadaan air. Pengadaan air tawar diperuntukkan untuk memenuhi kebutuhan kapal, pencucian ikan, pengolahan hasil, kemudian gudang ikan, warung, fasilitas umum, dan lain-lain. Sumber air tawarnya itu berasal dari sumur bor dan air pump. Kemudian yang berikut itu adalah perhitungan tarif didasarkan pada biaya pengusahaan air tersebut. Kemudian batas waktu maksimum untuk setiap komoditi itu ditentukan sesuai dengan nilai jual komoditi. Apabila penyewa tidak sanggup lagi memenuhi kewajiban membayar sewa sesuai dengan batas waktu penyimpanan yang telah disepakati, maka kepala pelabuhan perikanan tidak bertanggung jawab atas keberadaan komoditi tersebut dan berhak melakukan pelelangan untuk mengganti biaya sewanya. Kemudian jasa yang keempat adalah jasa sewa cool room. Jangka waktu penyimpanan komoditi hasil perikanan di dalam cool room diperhitungkan sekurang-kurangnya 1 hari, dan untuk menyimpan kurang dari 1 hari diperhitungkan 1 hari. Keterlambatan pengambilan ikan dari batas waktu penyimpanan yang telah disebabkan oleh kelalaian dari pemakaian jasa dikenakan biaya tambahan sebesar waktu keterlambatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Rahmat Pandiansah akan sedikit memaparkan materi tentang pengelolaan pelabuhan perikanan. Keberhasilan pengelolaan pelabuhan perikanan itu tergantung kepada pelaku-pelaku yang ada di dalam pelabuhan tersebut. Misalnya, keterkaitan dan keharmonisan hubungan antara staf dengan pengelola pelabuhan. Contohnya seperti hubungan antara kepala pelabuhan dengan pegawainya, dengan para buruh, dengan para pedagang, dengan para pengolah, serta dengan para nelayan yang ada di pelabuhan tersebut. Pelaku-pelaku tersebut pun harus mengetahui serta menguasai dan bertanggung jawab atas apa yang sudah menjadi tugasnya atau pekerjaannya masing-masing, sehingga dalam pengelolaan pelabuhan perikanan tersebut dapat berjalan sesuai dengan apa yang sudah menjadi tujuannya. Kemudian selanjutnya terdapat 3 kegiatan utama yang berkaitan erat dengan pengelolaan pelabuhan perikanan. Yang pertama ada pengelolaan infrastruktur dengan semua kegiatan atau aktivitas penunjang. Yang pertama seperti investasi pelabuhan, penyusunan anggaran, perencanaan pembangunan, pajak, kemudian ada perbaikan serta pemeliharaan fasilitas-fasilitas yang ada di pelabuhan. Misalnya seperti jalan-jalan menuju pelabuhan, mercusuar, kemudian alur pelayaran. Kemudian yang kedua yaitu adanya kontak antara penjual dengan pengguna jasa pelabuhan atau klien terhadap kapal dan barang atau komoditi perikanan beserta pemeliharaannya. Secara eksplisit, kontak ini dapat berupa
kegiatan-kegiatan yang ada di pelabuhan. Kemudian yang ketiga yaitu peraturan-peraturan. Peraturan-peraturan ini antara lain ada peraturan-peraturan lokal, peraturan-peraturan nasional maupun peraturan-peraturan internasional dalam menentukan sirkulasi maritim, peraturan dalam bentuk keduanean, kemudian perhitungan statistik, kemudian pencatatan keluar dan masuknya kapal, dan kemudian pencatatan serta pemeliharaan kesehatan awak kapal. Selanjutnya yaitu pengolahan pelabuhan perikanan dapat dilakukan oleh dua pengelola usaha kegiatan perikanan. Yang pertama ada pengelolaan dan pengusahaan oleh BUMN dalam bentuk perum atau perusahaan umum. Pada prinsipnya kedua perusahaan ini usahanya yaitu bersifat melayani kepentingan umum serta bekerja di bidang jasa-jasa dan sekaligus mencari keuntungan. Kemudian yang kedua yaitu pengelolaan pelabuhan perikanan oleh pemerintah pusat atau dalam bentuk UPT atau unit pelaksana teknis. Jadi dalam pengelolaan pelabuhan perikanan UPT ini merupakan bentuk yang paling tepat dalam pengelolaan pelabuhan perikanan karena mengingat kepada hal-hal seperti tujuan dan fungsi dari pelabuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai pengelolaan pelabuhan perikanan. Kemudahan bagi nelayan untuk memperoleh suatu pelayanan guna memperlancar proses produksi, pengolahan serta pemasaran hasil sehingga tercipta suatu iklim usaha yang mendorong gairah nelayan untuk lebih mengembangkan usahanya. Selanjutnya, basis operasional kegiatan pelabuhan perikanan tidak tergantung pada batas wilayah administratif pemerintah daerah, sehingga tercipta interrelasi antara daerah produsen dengan daerah pemasaran yang tidak dibatasi oleh wilayah administratif suatu daerah. Pembagian kewenangan berdasarkan penggolongan pelabuhan masih berpegang pada ketentuan bahwa PPI merupakan kewenangan dari pemerintah daerah, sedangkan pelabuhan perikanan baik Nusantara, samudra maupun pantai merupakan kewenangan pemerintah pusat. Selanjutnya yaitu pengolahan pelabuhan perikanan dapat dikatakan berhasil apabila memberikan keuntungan bagi pengelola pelabuhan itu sendiri maupun bagi pemiliknya. Yang kemudian proses pembukaran hasil tangkapan dapat dilakukan secara cepat. Kemudian fleksibel dalam perkembangan teknologi, perkembangan pelabuhan tanpa merusak lingkungan sekitarnya, dan yang terakhir organisasi serta pelaku-pelakunya bekerja secara aktif dan terorganisasi dengan baik dalam melaksanakan kegiatannya. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih.